Aku bakal ngajakin kalian ngabuburit sekaligus berbuka puasa di tempat makan yang pastinya rekomen buat kalian yang suka dengan menu bebek. Rasanya luar biasa, viewers, mantep. Ditambah sambelnya juga bagus banget, terus ada serundengnya juga, jadi menambah kenikmatan saat menikmati bebek bakar madu di Bebek Gentong. Halo viewers, gimana? Kalian udah pada buka puasa belum? Kalau belum, buruan, kalian wajib segera membatalkan puasa kalian. Kalau aku sendiri, alhamdulillah baru aja aku selesai berbuka puasa, dan pastinya di Bebek Gentong. Viewers, habis buka puasa, aku dapat kesempatan berbincang dengan owner dari Bebek Gentong, yaitu A.A. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A.A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, pangestu baik. Baik ya, sehat? Sehat walafiat. Puasa sampai hari ini lancar? Lancar jaya. Lancar jaya ya? Beneran? Beneran. Tuh, aku sama Budi sampai sekarang puasanya masih aman, masih lancar jaya. Kalau kalian sendiri gimana viewers? Pastinya masih aman kan? Iya dong, masa iya nggak aman? Viewers, aku lanjut ngobrol-ngobrol sama Budi. Budi, sebelum saya ngobrol panjang lebar sama AA, ini AA kelihatan banget fresh, seger, awet muda. Awet muda. Iya. Ya. Anyway, usianya berapa sekarang? Usia 17 tahun. 17 tahun, benar. 17 tahun, viewer. Tuh, viewers, 17 tahun katanya Budi. Kalau kalian sendiri gimana viewers? Percaya enggak? Kalau aku sih antara percaya atau enggak. Kalau percaya mungkin iya 17 tahun. Atau enggaknya bisa jadi 7-nya di depan, 1-nya di belakang. Ya 71 gitu viewers. Yang benar yang mana Budi? 17 atau 71? 17 tahun, anak pertama usia 13 tahun. Oh gitu ya? Ya. Viewers, Budi itu memang suka bercanda ya orangnya. Selain orangnya itu humble, beliau juga suka bercanda. Ya, mungkin itu yang bikin Budi awet muda di usianya yang ke-17 tahun. Katanya sih, padahal anak pertama sudah berusia 13 tahun, viewers. Budi. Ya. Budi ini asli Bondowoso atau pendatang? Masalahnya, saya perhatiin dari looknya, Budi ini kayak bukan orang Bondowoso. Oh gitu ya? Iya. Asli Bondowoso atau justru pendatang, nggak? Saya asli Cirebon. Asli Cirebon. Istri orang Bondowoso. Istri orang Bondowoso. Cirebon berarti Sunda. Sunda. Oh. Ibu Sunda, bapak ada keturunan China-nya. Oh, ada Chinese-nya juga. Nah. Berarti kalau di istilah gaulnya itu ada Cindo, ini Cinda ya? Cina Sunda ya? Iya. Cindala mana? Cindala mana? Oke. Siap. Budi, Cina. dari Cirebon ke Bondowoso. Masuk Bondowoso sekitar tahun berapa, Pak? Masuk Bondowoso 2016. 2016. Oke. Tahun 2016 Budi masuk ke Bondowoso atau stay di Bondowoso, bisa dikatakan begitu? Ya. Sudah mengawali usaha Bebek Gentong atau sebelumnya belum? Belum dong. Belum. 2016. Apa yang membuat AA tertarik untuk datang ke Bondowoso? Bondowoso itu kota di atas bukit. Bukit apa gunung? Gunung. Oh, kota di atas gunung. Iya, karena dikelilingi oleh pegunungan. Damainya, orang-orangnya itu sudah bikin saya jatuh cinta. Gitu ya. Termasuk Istri saya. iya. Pastinya begitu ya. Termasuk istri Budi sendiri yang notabene adalah asli orang Bondowoso. Oke.
2016 awal karir di Bondowoso, kalau belum merintis usaha bebek gentong, apa kalau boleh tahu? 2016 saya resign dari Bank Mandiri. Oke, oh pernah kerja di bank? Di Bank Mandiri Oke. di Sidoarjo. Sidoarjo, Ya. oke. 2016 pulang ke sini, Mm-mm. setelah 6 tahun kerja di Sidoarjo itu, Mm-mm. mengawali usaha di Mm-mm. Bondowoso itu berjualan kecil-kecilan keripik usus Oh, oke. ya, door to Door to door. dari warung ke warung. Bukan dari pintu ke pintu ya, Bukan. tapi dari warung ke warung. Maksudnya pintunya warung ya. Pintunya warung. Oke, A, lanjut. Ya, 2016 jadi AA itu masuk ke Bondowoso dan karirnya atau berkarir itu masih sebagai karyawan bank. enggak dong. Oh, sebelumnya. Sudah resign. Habis itu hijrah ke Bondowoso tahun 2016. Oh, Oke. 2016. Mengawali usaha kecil-kecilan door to door jualan keripik usus. Oke. Kenapa? Tiba-tiba kepikir untuk bikin usaha kecil-kecilan keripik usus. Alasan itu singkat. Apa? Ketika saya mencoba makan keripik usus sama istri saya, Mhm. kayaknya keripik usus saya lebih enak daripada keripik usus yang ada di pasaran di Bondowoso. Serius? Serius? Oke. Jadi awal itu AA mencoba bikin keripik usus untuk dikonsumsi Iya. sendiri. Iya. Setelah dikonsumsi sama istri, kok dirasa enak banget nih. Keripik usus yang ada di pasaran kalah nih sama produksi kita sendiri, sama bikinan AA. Iya. Kan gitu ya, ya. Iya. Akhirnya terpikir untuk bikin usaha keripik usus. Nah, untuk pemasarannya waktu itu yang bikin udah AA. Kira-kira pemasarannya AA sendiri atau gimana? Saya sama istri, saya kelilingan dari warung ke warung, eceran 1000-an. Oh. Dari warung ke warung. Multitasking ya. Masak iya, masarin juga iya. Bakat alam, kalau ilmu kepepet kan kayak gitu. Oh, ilmu kepepet ya, bakat Ilmu alam. kepepet, ya. Saat kita udah terdesak, mau nggak mau, ya udah kita harus Apa aja bangkit. kita Iya. lakukan. Oke. Kalau mau jadi karyawan, Mm-mm. udah ketuaan, Gitu. ya mau ya begitu. Tuh, viewers ngaku ya sekarang. Kalau mau jadi karyawan, ketuaan, berarti Udah ya tua. bukan usaha ya, usianya Ak Budi berarti bukan 17, viewers. Kalau masuk di Bondowoso tahun 2016, yang jelas sih bukan 2017 karena sempat resign dan berpikir kalau misalkan harus kerja sebagai karyawan udah ketuaan. Berarti ya pikir aja sendiri, tebak aja sendiri ya viewers ya. Ya. Kira-kira usia Ak Budi itu berapa sih? Usia Abu- berapa? Kalau Saya- misalkan benar, Dapat 1 paket bebek gentong. tuh, kalau bisa nebak, nanti ya viewers kalian komen di kolom komentar kira-kira usia Ak Budi itu berapa, nanti bakal dijawab langsung sama Ak Budi. Kalau jawaban kalian benar, kalian dapat 1 paket gratis makan bebek gentong di sini. Bukan ekor, begitu? 1 ekor. Satu ekor bebek gentong di sini. Cuman 1 ya, Ak Budi ya? Ya, 1 aja. 1 aja. Ak Budi, balik lagi nih. Usaha keripik khusus dari warung ke warung. Berapa lama itu, Ak? 2016 sampai 2018 sudah mulai ikut paguyuban rekrut Oke. dari bukan rekrut ya, Hmm. maksudnya di bawah naungan kita UMKM kecil tuh ada di bawah naungan Disperindak. Bondowoso. Waktu itu. Waktu itu Di tahun 2018. 2018 baru 2018. Jadi masuk ke Disperindak. paguyuban yang diasosiasi oleh Disko Perindak. betul, Oke. betul. Nah, saat sudah di bawah naungan Disko Perindak, masalah penjualan gimana? Kan awalnya jalan sendiri tuh, A. Disko Perindak kan membimbing saya tuh mulai dari hal kecil ya, mulai dari kemasannya, Hmm. cara pengolahan, Hmm. PIRT-nya, Hmm. naik lagi ke level selanjutnya, lebih anunya tuh di kehalalannya, produk Oke, halalnya. produk halalnya ya. Ya, jadi Oke. dari Disperindak itu fasilitasi seminar-seminar kota-kota mana di luar. Oke. Kira-kira pas waktu seminar-seminar yang diadakan oleh Disko Perindak, Ak Budi sebagai peserta atau justru speaker? Enggak dong, masih peserta. Peserta saya. ya. Iya, Oke. iya.
berjalan seiring dengan berjalannya waktu, usaha keripik usus sampai sekarang masih. Masih alhamdulillah sudah ada di Alfamart 7 Alhamdulillah. kabupaten. 7 kabupaten. Iya. Kabupaten mana aja tuh, Ah? Pasuruan, Probolinggo, Hmm. Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi. Kira-kira next mau melebarkan sayap atau ekspansi ke kabupaten yang lain? Insya Allah. Insya Allah ya. Sama harus tetap semangat. Betul sekali. A, di awal membuka usaha kecil-kecilan keripik usus, seiring berjalannya waktu berkembang sampai sekarang 7 kabupaten, ya kan? Penjualannya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masuknya cuman ke Alfamart aja atau Ke Alfamart aja. Alfamart aja ya? Oke. Berbicara masalah keripik usus, udah sedikit aku bahas sama Abudi, viewers. Aku penasaran dengan bebek gentong, karena memang bebek gentong olahannya Abudi ini mantap sekali. Dan itu salah satu bebek gentong yang viral di Bondowoso khususnya, dengan menu bebek bakar madu. Dari keripik usus, terus sekarang bikin usaha bebek gentong. Ya. Jarak antara usaha keripik usus dengan bebek gentong, jaraknya jauh nggak? 2016 sampai 2020. 2020 ada bebek gentong ya, serendipity buat saya. Serendipity. Iya. Serendipity-nya kenapa? Karena kita nggak ada niat mau buat warung bebek. Nggak ada niat tuh karena keterbatasan modal ya. Oke. Sebenarnya ada keinginan. Ada keinginan tapi tidak solid sekarang. Oke. Tidak se-excited sekarang. Tidak se-excited sekarang. Oke. Cuman waktu itu balik lagi ke serendipity, mau tidak mau tiba-tiba bikinlah bebek gentong. Ya. Nah, serendipity-nya tuh di mana? Dengan modal awal 50.000 untuk buka usaha bebek gentong ini sudah suatu keberuntungan yang luar biasa buat saya. Oke. 2020 memulai usaha bebek gentong. Pasti ada sesuatu yang mendasari. Yang pasti di tahun 2020 kalau nggak salah pas COVID, benar? COVID, betul. Nah, apa gara-gara COVID tiba-tiba AA berpikir, wah aku harus punya usaha, atau ada hal lain justru? Saya nggak tahu kalau masalah itu mah ya. Cuman waktu COVID itu kan keripik usus saya kan nggak laku di pasaran. Drop. Di drop. Oke. Ya, down. Apa namanya? Penjualannya. Oke. Jadi dari di saat drop itu ya alhamdulillah tidak disangka-sangka ada tetangga yang minta tolong untuk minta dibuatkan menu bebek. Kenapa itu? Kena sakit DB, ada di rumah sakit beliau. Oh, dia. Jadi disarankan sama dokter yang sakit ini suruh mengkonsumsi bebek buat naikkan trombositnya. Oh, oke. Jadi berawal dari tetangga yang terindikasi mengidap penyakit DB, Ya. demam berdarah, dan harus banyak mengkonsumsi olahan bebek. Minta tolonglah sama Abudi. Tolong 2020 itu ketika penjualan saya lagi turun juga. Namanya juga orang pengusaha ya. Orang jualan tuh up and down itu udah biasa kan. Jadi saya hanya punya uang 50.000 hari itu. Dimintain tolong untuk masak bebek. Ya udah saya masak aja. Ketika masak, alhamdulillah saya didatengin teman saya, tamu, mencium aroma masakan saya. Pada waktu Abudi lagi masak. Lagi masak itu. Oke. Akhirnya beliau tertarik untuk mencicipi, tertarik untuk membeli kembali. Oke. Setelah hari itu beli, besoknya beli lagi, terus continue. Ternyata bukan cuma dari beliau yang berdua, ternyata dari orang-orang lain juga yang ikut order. Yang ikut order, dikasih nomornya sama yang 2 orang pertama. 2 orang teman itu tadi ya.
Jadi awalnya gara-gara ada pesanan orang yang sakit, masak, dan hari itu juga ada tamu nih. Keciumlah aromanya. Mantap banget, penasaran, pengen nyobain. Iya, betul. Begitu dicobain, wah, memang maknyus. Iya kan? Versinya mereka. Iya, ketagihan lah mereka. Pesan, bahkan mereka juga menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Iya. Gara-gara rasa penasaran, pesen juga, order juga. Betul. Hingga sekarang. Hingga saat ini. Oke. Modal awalnya 50.000 itu. Modal awal 50.000. Viewers, modal awal 50.000 untuk membuka sebuah usaha. Kira-kira menurut kalian make sense nggak sih? Tapi kalau memang tidak make sense, apa yang sudah dialami oleh Abudi dan apa yang sudah dilakukan oleh Abudi benar-benar terjadi. Berawal dari 50.000, berkembang usahanya hingga sekarang, viewers. Karena kalau kita berbicara masalah rezeki, itu tidak terlepas dari intervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Faktor X ya. Faktor X, benar. Tempatnya nyaman seperti di rumah sendiri. Ya. Apakah itu salah satu konsep? Betul. Ya, salah satu konsep. Kalau dari luar malah nggak kelihatan kalau ya. ini rumah makan. Rumah? Katanya kayak rumah biasa ya. Ya. Begitu masuk baru. Tahu. Saya buat seperti itu stylenya. Jadi makan di Bebek Kendong tuh kayak makan di rumah sendiri. Oke. Jadi konsepnya homey. Homey. Ya, betul.